Bab 71, The Great Demon Mountain Range berada tepat di tengah. Ratusan monster besar berkumpul di satu tempat untuk mengadakan uji coba Master Iblis. Ujiannya sangat sulit, dan siapapun yang memiliki kekuatan terkuat akan menjadi guru iblis berikutnya. Seekor harimau besar dengan mata besar dan dahi putih melompat dan berdiri di atas panggung dengan mata terhanyut. Bai tidak berbakat, bersedia menjadi Raja Iblis. Jika Anda menolak untuk menerimanya, berdirilah. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, roar, harimau itu mengaum di pegunungan, dan bumi bergetar. Setan-setan besar terkejut, dan wajah mereka berubah secara drastis. Banyak iblis besar mundur satu demi satu, dengan ekspresi panik di wajah mereka. Macan putih benar-benar mencapai alam kesempurnaan Mahayana, dan satu langkah lagi untuk mencapai alam melintasi malapetaka. Menakutkan, posisi Raja Iblis adalah macan putih. Mendengar ini, mata harimau putih besar bersinar, dan wajahnya menunjukkan sedikit kebanggaan. Pada saat ini, saya tidak yakin, seekor badak berkepala dua berdiri. Boom! Ledakan boom, badak berkepala dua itu mengguncang tanah dengan setiap langkahnya. Tubuhnya yang besar dua kali lebih besar dari harimau berkepala putih. Tubuhnya memancarkan kilau logam dan tampak tidak bisa dihancurkan. Huff, karena kamu ingin menantang, maka kamu pasti sudah siap untuk mati. Setelah berbicara, harimau besar itu bergegas menuju badak berkepala dua. Angin iblis itu meledak dan ombaknya mengepul. Buntutnya bersiul dan menyerang kuartet. Iblis yang lebih rendah yang dekat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, jadi dia diledakkan berkeping-keping di tempat. Di seluruh hutan, ledakan terdengar terus-menerus. Itu terlihat menakutkan. Untuk waktu yang lama, suara pertempuran perlahan berhenti. Badak berkepala dua mengalami memar di sekujur tubuhnya. Harimau berkepala putih itu menekannya dengan keras, dan cakarnya mengencangkan posisinya yang mematikan. Tidak bisakah kamu menerimanya? Badak berkepala dua tampak lesu dan diam-diam menghela nafas. Tuan Iblis yang bertanggung jawab, dan pelayan itu yakin. Haha, harimau berkepala putih itu tertawa terbahak-bahak dan menyapu matanya. Siapa lagi yang tidak yakin? Kemanapun dia memandang, semua iblis besar sujud ke tanah. Melihat, harimau berkepala putih hendak naik ke posisi Raja Iblis. Pada saat ini, haha, posisi Raja Iblis adalah milik kursi ini. Kata-kata sudah berakhir. Segera, sebuah sosok perlahan mengental. Dia berpakaian hitam, dan tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Suasana yang sangat berbahaya menyebabkan monster besar di sekitarnya mundur. Bayangan hitam itu menunjuk ke harimau putih. Kamu bisa turun. Mendengar ini, harimau putih besar itu sangat marah. Setelah akhirnya menjadi Raja Iblis, beberapa kultivator datang untuk membuat masalah. Memalukan, Anda adalah manusia, apakah pantas menjadi Raja Iblis? Kata harimau putih besar. Oh, apakah Anda menanyai saya? Black Shadow berkata dengan ringan. Ragu apa? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda serius? Setelah berbicara, harimau putih besar berubah menjadi embusan angin dan langsung pergi ke bayang-bayang. Boom, terdengar suara keras. Bayangan hitam itu terbang seperti layang-layang yang patah, menghantam batu dengan keras. Seluruh batu itu meledak secara langsung. Hei, jangan terlalu memaksakan diri. Wajah harimau putih besar menunjukkan penghinaan. Detik berikutnya, wajahnya berubah drastis. Dia melihat bayangan itu datang padanya di beberapa titik. Dalam hal ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan kursi ini. Setelah berbicara, tubuh bayangan hitam berubah dengan cepat. Kepalanya terbagi menjadi dua dan dari dua menjadi empat. Akhirnya, berubah menjadi 9 kepala. Leher panjang, peregangan, ki hitam melonjak gila-gilaan di atasnya. Melihat pemandangan ini, wajah monster di sekitarnya berubah secara drastis. Ular naga, bagaimana iblis besar ini datang ke sini? Dikatakan bahwa Hydra lahir di alam Mahayana, bergantung pada kekuatannya, apalagi dalam keadaan naik. Harimau putih melihat Hydra, yang membuat perutnya ketakutan. Itu bersujud di tanah, menggigil, Raja Iblis, kasihanilah. Berani menantang tahta ketuhanan, mati. Menurutku tidak, hidup dan mati sang putri besar tidak diketahui, dan dia membutuhkannya untuk membantunya menemukannya. Petik 2. Tidak lebih sedikit, dan itu sama. Aku pikir begitu. 9 kepala mengeluarkan suara yang berbeda. Sebagian besar kepala mendukung pemusnahan harimau putih. Harimau berkepala putih itu tenggelam ke neraka dan langsung kehilangan semangatnya. Hydra Shinzi muntah dengan liar dan bergegas menuju harimau putih besar itu. Melihat hal tersebut, harimau berkepala putih akan tercabik-cabik. Pada saat ini, sesosok muncul di depan Hydra. Pakaian putihnya lebih bagus dari salju, dan tubuhnya sangat indah. Orang yang datang adalah Huang Rumeng. Hydra, ini benar-benar kamu. Huang Rumeng memandang Hydra dan berkata dengan tenang. 9 kepala itu memiliki penampilan yang berbeda. Ada kengerian, kesombongan, dan ketidakpercayaan. Putri, sepertinya kamu belum mati. Tanpa diduga, kamu tidak hanya pulih, tapi kekuatanmu meningkat pesat. Sekarang setelah kamu tahu segalanya, tidak heran kalau itu akan turun. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Hydra bergegas ke kilatan petir dan buru-buru bergegas menuju Huang Rumeng. 9 kepalanya menyemburkan kabut beracun yang berbeda, dan dalam sekejap, mereka menyelimuti Huang Rumeng. Haha, putri, kamu sangat lamban, dan kamu tidak memahami prinsip memulai dulu. Ya, kita telah bersamanya begitu lama, sangat bodoh.
9 kepala mengucapkan suara yang berbeda. Namun, di detik berikutnya, ekspresi Hydra berubah drastis. Mereka memandang Huang Rumeng dan terus menggelengkan kepala. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini adalah mimpi. Aduh, kenapa kamu menggigitku? Itu melukaiku. Seruan terus berdering. Ia melihat bahwa ketika kabut beracun menyentuh Huang Rumeng, pakaian di tubuhnya menguapkan kabut menjadi ketiadaan. Anda tidak bisa mendekati sama sekali. Itu bisa mengisolasi racun kita. Setidaknya itu adalah armor roh terbaik. Petik 2. Jika kamu mengambilnya dan mengirimkannya ke Master, itu akan sangat bermanfaat. Kirim kentut, secara alami, itu untuk penggunaan kita sendiri. Petik 2. Hydra menatap Huang Rumeng, seperti menatap sepotong bayi. Oh, itu tergantung apakah kamu bisa hidup untuk menikmatinya. Setelah berbicara, Huang Rumeng dengan lembut melambaikan tangannya. Apa yang dia gunakan adalah sidik jari kematian yang dia rasakan dari Sun Hao. Ruang hening. Waktu membeku. Satu-satunya yang bergerak adalah sidik jari Huang Rumeng. Hydra tetap di tempatnya dan hanya bisa melihat jejak tangan itu datang, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa ini? Mengerikan. Petik 2. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Kekuatan sang putri setidaknya 3 langkah alam ascendan. Pikiran ini baru saja terbentuk, dan jejak tangan kematian meledak di atas Hydra. Boom! Ledakan itu terdengar terus-menerus. 8 kepala dan 8 leher Hydra langsung digoreng menjadi bubuk. Sisa kepala, tergeletak di tanah, menggigil. Putri, selamatkan hidupku. Aku tidak mengkhianatimu. Mereka mengkhianatimu. Petik 2. Aku benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Tolong selamatkan hidupku. Setelah dia mengatakan semua itu, Hydra, tidak, itu adalah ular sekarang, terus bersujud. Huang Rumeng memandang ular itu, dan suaranya dingin. Kamu masih hidup karena kamu belum mengkhianatiku. Mulai hari ini, kamu akan menjadi Raja Iblis. Masalah apapun harus dilaporkan kepada saya. Kemudian, Huang Rumeng melempar slip giok dan melemparkannya ke depan seekor ular. Terima kasih Tuan Puteri. Terima kasih Tuan Puteri. Saya pasti akan menyelesaikan tugas lain kali. Ular itu terus bersujud. Dengarkan aku lagi. Setelah berbicara, Huang Rumeng mengeluarkan Guqin dan mulai bermain. Zeng, suara Guqin menyebar ke seluruh gua iblis. Aura, seperti tsunami, muncul bersamaan dengan suara piano. Saat irama Huang Rumeng dipercepat, auranya menjadi lebih aktif. Swoosh, aura itu membentuk 8 gelombang besar, menuju ke 8 luka ular itu. 8 kepalanya tumbuh dengan cepat. Ketika suara Guqin selesai, Hydra kembali ke keadaan semula. Namun, hanya ada satu kesadaran di seluruh tubuhnya sekarang. Terima kasih Tuan Puteri. Hydra merasakan semua perubahannya, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia memandang Huang Rumeng dengan rasa terima kasih. Setelah kamu menjadi Raja Iblis untuk sementara waktu, kamu mengambil kepalaku kembali dan melakukan pekerjaanmu seperti yang mereka katakan. Huang Rumeng berkata begitu ini keluar. Hydra gemetar ketakutan, merangkak di tanah, dan terus bersujud. Putri, saya tidak berani. Putri, yakinlah bahwa tidak ada pengkhianatan di sini. Hydra terus bersujud. Aku tidak memintamu untuk membunuhku. Setelah selesai berbicara, Huang Rumeng melambaikan tangan kanannya dan kepala dengan cepat mengembun di kehampaan. Kepala ini tampak persis seperti Huang Rumeng. Darah di dalamnya persis seperti yang ada di tubuhnya. Kepala ini, selama kamu tidak bertemu dengan makhluk immortal, tidak ada yang akan melihat petunjuknya. Sebulan kemudian, Anda mengambil kepala ini, kembali ke pekerjaan, dan kemudian melaporkan semua situasi kepada saya. Kata Huang Rumeng. Melihat kepala palsu di langit, Hydra menghela nafas lega. Putri, Anda dapat yakin bahwa semuanya akan diserahkan kepada Anda. Hydra menepuk dadanya. Yah, ada yang harus kulakukan, jadi serahkan padamu. Setelah berbicara, Huang Rumeng melambaikan tangan kanannya, dan 8 inti iblis terbang kembali, jatuh ke telapak tangannya. Saut, lalu, sosoknya langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia telah kembali ke halaman belakang. Rumeng, bagaimana? Apakah kamu menemukan permata itu? Sun Hao tersenyum pada Huang Rumeng. Tuan muda, saya hanya menemukan 8. Apakah itu cukup? Setelah berbicara, Huang Rumeng mengeluarkan 8 inti iblis Hydra. Hampir benar, Sun Hao mengambil inti iblis di tangannya dan pergi ke ruang ukiran. Setelah beberapa pekerjaan, 8 inti iblis berhasil dimasukkan ke dalam jepit rambut. 8 inti iblis memiliki warna berbeda, berkilau, sangat mempesona, berkilau, sangat mempesona. Sun Hao memegangnya di tangannya dan mengangguk puas. Itu begitu indah, Rumeng harus menyukainya. Setelah berbicara, Sun Hao mengambil jepit rambut dan berjalan keluar. Kata-kata dibagi menjadi 2 ujung. Setelah Wen Renzi dan Mu Bing meninggalkan kediaman Sun Hao, mereka mengalami depresi. Din, dengan pengetahuanmu, tidak bisakah kamu memahami arti mendalam dari Tuan Muda? Mu Bing bertanya. Instruksi Tuan Muda, apakah sangat mudah untuk dimengerti? Wen Renzi menggelengkan kepalanya sebentar, wajahnya penuh kepahitan. Dia membutuhkan manik-manik. Jenis manik apa itu? Petik 2. Juga, apa arti Tuan Muda dengan memberi kami pedang immortal? Haruskah kita membantunya menemukan manik-manik itu? Petik 2. Di mana menemukannya? Bagaimana menemukannya? Itu rumit. Wen Renzi menghela nafas. Din,
Kalau tidak kita pergi ke Jade Lake Palace, mungkin Liu Yan akan tahu. Kata Mu Bing. Ini masuk akal, dan 3 kepala sama dengan peramal. Ayo pergi ke Jade Lake Palace. Mata Wen Renzi berkembang dengan cemerlang, dan dia bergegas ke istana Danau Giok. Din, tolong pelan-pelan dan tunggu aku. Mu Bing mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa mengejar Wen Renzi. Ini terlalu lambat, kapan Anda akan menerobos ke alam Ascendan? Petik 2. Lupakan, aku akan mengantarmu ke sana. Setelah mengatakan itu, Wen Renzi melambaikan tangan kanannya dan membungkus Mu Bing dengan aura. Segera setelah itu, keduanya berbalik seperti pelangi. Setengah hari kemudian, keduanya datang ke ruang rahasia istana Jade Lake. 2 orang datang ke istana Yaoji di ruang rahasia. Din, kenapa kamu ingin melihatku? Luo Liuyan bertanya. Liu Yan, kami baru saja mengirim kristal peri berpola hitam ke Tuan Muda, dan dia membuat 2 artefak immortal untuk kami. Setelah mengatakan itu, Wen Renzi membuka cincin luar angkasa, mengeluarkan pedang immortal, dan menyerahkannya kepada Luo Liuyan. Melihat pedang immortal di depannya, pupil Luo Liuyan menyusut, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Itu sebenarnya adalah senjata immortal tipe pertumbuhan. Apakah Tuan Muda benar-benar berhasil? Luo Liuyan bertanya. Tentu saja, kami melihat Tuan Muda membangunnya dengan mata kepala kami sendiri. Kata Mu Bing. Mendengar ini, Luo Liuyan tersentak. Kalau begitu, bukan hanya dia tidak menerima hadiahmu, tapi malah menciptakan artefak immortal untukmu. Luo Liuyan bertanya. Tidak buruk, keduanya mengangguk pada saat bersamaan. Sejak kau melihat Tuan Muda sampai dia memberimu pedang immortal, katakan padaku lagi, jangan biarkan setiap tindakan dan ekspresi tertinggal. Kata Luo Liuyan. Baik, Wen, jawab Renzi. Dari awal hingga akhir, semuanya sangat detail. Luo Liuyan mendengarkan dengan cermat, mengerutkan kening dan berpikir. Dengan cara ini, dia benar-benar ingin kamu menemukan manik-manik itu. Sulit untuk memahami apa itu manik-manik spesifik, kata Luo Liuyan. Ya, kami juga tertekan. Jika Anda mengambil manik-manik biasa, Anda pasti akan mendinginkan hati Tuan Muda, apalagi menjadi muridnya. Jalan keberuntungan ini akan berakhir. Wen Renzi tampak getir dan gelisah. Dibandingkan dengan dekan yang bertanggung jawab atas segalanya sebelumnya, jaraknya ribuan mil. Din, meski kamu tidak memahaminya, saya tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu. Luo Liuyan menggelengkan kepalanya sedikit. Karena Tuan Muda sedang mencari manik-manik, maka mari kita lakukan metode pengecualian. Bagaimana? Pada saat ini, Chen Daoming angkat bicara. Metode pengecualian, orang-orang menghadapi, penuh keraguan. Dia bahkan memberikan pedang immortal itu. Tempat yang dituju pasti tempat yang berbahaya. Di tempat berbahaya ini, pasti ada harta karun seperti manik-manik. Petik 2. Kita hanya perlu menemukan semua tempat berbahaya di mana benua Tianluo memiliki manik-manik dan menyelidikinya satu persatu. Pada akhirnya, hasil yang diinginkan akan diperoleh, kata Chen Daoming. Begitu ini keluar, wajah beberapa orang penuh dengan kegembiraan. Metode ini bagus. Rekan Taois Chen, kamu cepat dalam berpikir dan sangat cerdas. Saya sangat berterima kasih. Jangan sebutkan itu. Mereka semua memandang Chen Daoming, energi mereka berkedip-kedip. Siapa yang punya peta? Saya sudah. Membuka peta, mata kelima orang itu menatapnya. Benua Tianluo, 5 zona terlarang kematian ini, pasti tempat yang berbahaya. Namun, jangan bicarakan kami di sini, bahkan jika yang immortal memasukinya, mereka mungkin tidak bisa keluar. Petik 2. Jadi, mari kita kesampingkan 5 zona terlarang kematian dan mencari apa pendapatmu tentang tempat berbahaya lainnya. Chen Daoming bertanya. Adik laki-laki itu masuk akal. Saya setuju, Wen Renzi berkata. Saya tidak setuju, Luo Liuyan berkata, menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan Luo, bagaimana menurutmu? Kata Chen Daoming. Apakah manik-manik yang dia butuhkan itu hal yang biasa? Manik-manik yang bisa didapatkan di tempat berbahaya lainnya paling banyak memiliki peringkat roh. Apakah Tuan Muda menginginkan manik-manik seperti itu? Petik 2. Jika Anda ingin menemukan harta immortal, di benua Tianluo, hanya ada 5 harta karun besar. Hanya di zona terlarang kematian, kata Luo Liuyan. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mengangguk. Pemimpin Luo masuk akal. Dengan cara ini, kita hanya dapat memilih salah satu dari 5 zona terlarang kematian ini. Petik 2. Itu benar. Mari kita bahas yang pertama, makam dosa. Dikatakan bahwa itu terbentuk pada zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa klan bulan biru kuno menyerang manusia dan menghancurkan di mana-mana. Manusia dalam bahaya. Petik 2. Pada saat kritis ini, Immortal Meng Lang mengorbankan hidupnya. Memperkuat satu serangan yang dapat menghancurkan langit dan bumi dan membunuh semua klan Blue Moon. Petik 2. Medan kekuatan yang dibentuk oleh serangan itu, dikombinasikan dengan kebencian di dalam klan Blue Moon, memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ketika seorang Immortal memasukinya, itu tidak akan menjadi pertanda baik. Petik 2. Bahkan setelah bertahun-tahun, para kultivator yang masuk ke dalam tidak pernah keluar lagi. Ketika Wen Renzi mengucapkan kalimat ini, semua orang yang mendengar ini merasakan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Zona terlarang benar-benar menakutkan. Liu Yan, bagaimana menurutmu? Wen Renzi bertanya. Jika klan Blue Moon menyerang, maka Sin Cemetery ini pasti akan memiliki Blue Moon Pearl, harta paling berharga dari klan Blue Moon.
Benda ini bisa menenangkan yin dan yang, membalikkan 5 elemen, dan bisa membekukan apapun. Petik 2. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda membutuhkan mutiara ini, kata Luo Liuyan. Yah, itu mungkin saja. Jika itu masalahnya, mari kita tuliskan ini dulu, lalu analisis yang berikutnya. Petik 2. Baik, dengan cara ini, kelima orang tersebut mulai menganalisis 5 zona terlarang. Semua orang menceritakan semua yang mereka ketahui tanpa menyembunyikan apapun. Setelah beberapa saat, kalau begitu, saat ini, hanya ada zona terlarang kita di wilayah barat, sarang Phoenix Darah. Kata Luo Liuyan. Di Blood Phoenix Nest, ada monster yang tak tertandingi, Blood Phoenix. Legenda mengatakan bahwa Blood Phoenix adalah patriark dari klan Divine Phoenix. Klan Phoenix menginvasi klan manusia dan kemudian disegel di Blood Phoenix Nest oleh Hansing. Petik 2. Di atas Blood Phoenix Nest adalah zona terlarang, di mana permukaannya berbatu, kekurangan energi spiritual, dan banyak binatang menghuni daerah tersebut. Ada juga para kultivator, yang membuatnya sangat berbahaya. Petik 2. Ini bukan yang terburuk. Hal yang paling menakutkan adalah asap burung Phoenix yang menyelimuti langit. Saat makhluk immortal terbang lewat, mereka akan mati. Petik 2. Bahkan jika kamu bisa memasuki zona terlarang, menemukan pintu masuk ke Blood Phoenix Nest akan lebih sulit daripada naik ke surga. Mendengar ini, punggung semua orang menggigil, dan tubuh mereka gemetar. Sarang Phoenix Darah terdengar lebih menakutkan. Din, apakah ada mutiara atau sejenisnya di Blood Phoenix Nest? Luo Liuyan bertanya. Menurut catatan kuno, item yang digunakan untuk menekan Blood Phoenix sepertinya disebut Soul Calming Pearl. Namun, tidak ada catatan yang relevan tentang penggunaan dan kemampuannya. Petik 2. Tidak ada yang tahu tentang bahaya spesifik di sarang Phoenix Darah karena tidak ada kultivator immortal yang memasukinya pernah keluar. Tingkat bahayanya bahkan lebih menakutkan daripada makam dosa. Wen Renzi berkata. Dengan cara ini, Blood Phoenix Nest juga menjadi salah satu pilihannya. Kalau begitu kita harus memilih satu dari makam dosa ini dan sarang Phoenix Darah. Kata Luo Liuyan. Semua orang mengangguk sekaligus. Meski Su Yiling masih bingung, dia mengangguk bersama yang lainnya. Manakah dari dua tempat ini yang harus kita pilih? Ketika tiba waktunya untuk memilih, mereka terpecah di antara dua tempat. Alis mereka berkerut, menunjukkan bahwa mereka sedang berpikir keras. Bagaimana kalau aku pergi ke pemakaman dosa, dan kalian semua pergi ke sarang Phoenix Darah? Wen Renzi menyarankan. Din, tidak. Luo Liuyan menggelengkan kepalanya, karena Tuan Muda telah menghitung segalanya, maka dua pedang immortal tidak boleh dipisahkan. Jika tidak mungkin mendapatkan apa yang dibutuhkan Tuan Muda. Petik 2. Terima kasih atas pengingatnya. Wajah Wen Renzi menunjukkan sentuhan ketakutan. Aku mendengar bahwa Blood Phoenix Nest berguncang sangat parah baru-baru ini seolah-olah Blood Phoenix akan menerobos tanah. Mu Bing berkata saat ini. Semua orang terkejut saat kata-kata ini keluar. Wajah Luo Liuyan tiba-tiba penuh dengan kesadaran. Saya mengerti, jawabannya ada di Blood Phoenix Nest. Wajah Luo Liuyan ditentukan. Bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda berpikir demikian? Wen Renzi bertanya. Sarang Phoenix Darah bergetar, dan sarang Phoenix Darah pecah dari tanah. Bisakah Tuan Muda menghitungnya? Luo Liuyan bertanya. Tentu saja dia bisa. Wen Renzi mengangguk. Jenis teknik apa yang dikultivasikan oleh Blood Phoenix? Luo Liuyan bertanya. Wen Renzi mengerutkan kening dan berpikir, tiba-tiba alisnya terangkat. Apa yang dia kembangkan tampaknya adalah teknik setan surga yang melahap. Saat dia mengatakan itu, ekspresi yang lain berubah secara drastis. Teknik Devouring Heaven Demonic, itu bergantung pada menelan makhluk lain untuk mengembangkan diri, dan itu mengganggu tatanan alam. Setelah monster semacam ini muncul dari tanah, itu akan menjadi bencana bagi seluruh benua Tianluo dan bahkan seluruh planet Xiang. Pada saat itu, siapa yang bisa menghadapinya? Memikirkannya membuat semua orang menggigil. Aku tidak perlu membicarakan konsekuensinya setelah Blood Phoenix menerobos tanah, kan? Kata Luo Liuyan. Liuyan, jangan bicara dengan teka-teki. Katakan semuanya sekaligus. Wen Renzi berkata dengan tidak sabar. Ya, Din. Luo Liuyan sedikit tersenyum dan terus berbicara. Karena Tuan Muda tidak menyukai klan jahat dan ingin menghancurkan seluruh klan, dia bahkan tidak menyukai Blood Phoenix. Kata Luo Liuyan. Liuyan, maksudmu Tuan Muda membiarkan kita pergi ke Blood Phoenix Nest, merebut mutiaranya, dan diam-diam memberitahu kita untuk menghancurkan Blood Phoenix. Wen Renzi bertanya. Tidak buruk. Luo Liuyan mengangguk. Semua orang tersentak mendengar kata-kata itu. Niat Tuan Muda begitu dalam. Tuan Muda sangat saleh, demi rakyat biasa, terlepas dari kerusakan hati daunnya, dia memberikan instruksi yang begitu jelas. Ya, Tuan Muda baik hati dan benar. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Beberapa orang ini dipindahkan. Instruksi Tuan Muda sangat jelas, tetapi saya masih tidak menyadarinya. Saya terlalu bodoh. Hari ini, jika bukan karena Luo Liuyan, siapa yang akan menyadarinya? Semua orang menatap Luo Liuyan dengan tatapan penuh kekaguman. Pemimpin Luo, persepsimu tak tertandingi di dunia. Chen Daoming berkata dengan tangan terkepal. Kamu merayuku, ini adalah kebijaksanaan setiap orang. Jika kita kekurangan satu orang, saya mungkin tidak dapat menyadarinya. Kata Luo Liuyan. Leader Luo, kamu terlalu rendah hati. Iya, Liuyan, kamu terlalu rendah hati, lebih bangga. Petik 2. Su Yiling berdiri dengan ekspresi malu di wajahnya.
Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menggaruk kepalanya, dan wajahnya bingung. Tuan muda baru saja memberikan 2 pedang immortal, mengatakan bahwa Sister Rumeng pergi untuk mengambil mutiaranya. Bagaimana jadinya jika pergi ke Blood Phoenix Nest, mengambil mutiaranya, dan membunuh Blood Phoenix? Petik 2. Ujian Tuan Muda sangat sulit. Mengapa saya merasa pikiran saya semakin bodoh? Sejak saya bertemu Tuan Muda, saya merasa seperti gadis bodoh, Ai. Su Yiling menghela napas, berulang kali, ekspresinya menjadi lesu. Kalau begitu, mari kita pastikan siapa yang akan pergi ke Blood Phoenix Nest kali ini. Kata Luo Liuyan. Memasuki Blood Phoenix Nest berarti kita akan mendapatkan jalan keluar yang sempit. Mereka yang masuk tidak boleh terlalu lemah. Semuanya, apa dunia Anda saat ini? Wen Renzi berkata. Saya dalam tahap awal Crossing Calamity. Kata Luo Liuyan. Aku, tahap tengah dari Crossing Calamity. Kata Mu Bing. Aku baru dalam tahap akhir transformasi Void. Kata Su Yiling. Saya baru saja melangkah ke tahap awal alam Mahayana. Kata Chen Daoming. Saya baru saja mencapai alam Ascendan. Tentu, saya akan pergi ke sarang Phoenix darah ini. Wen Renzi berkata. Sebagai pemimpin aliansi pembunuh jahat, saya tidak bisa menghindari masalah ini. Kata Luo Liuyan. Saya memiliki pedang immortal dari Tuan Muda, dan Tuan Muda telah menunjuk saya untuk pergi. Mu Bing berkata dengan ringan. Aku juga ingin pergi, kata Su Yiling. Hitung aku, kata Chen Daoming. Tidak, Luo Liuyan memandang Chen Daoming dan Su Yiling. Pemimpin Chen, sebagai wakil pemimpin, Anda harus menjaga aliansi pembunuh jahat. Yiling, Anda adalah orang suci. Anda harus menjaga istana Jade Lake saat Tuan tidak ada di sana. Petik 2. Selain itu, kekuatanmu saat ini tidak cukup. Kami tidak dapat menjamin keamanan Anda saat Anda pergi. Kalian berdua lebih baik berkultivasi lebih keras di Jade Lake Palace. Kata Luo Liuyan. Keduanya menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Kapan kita akan pergi? Wen Renzi bertanya. Dalam 10 hari. Din, Mu Bing, kalian kembali untuk mempersiapkan sedikit, dan aku juga akan membuat persiapan. Petik 2. 10 hari kemudian, datanglah ke istana Jade Lake untuk berkumpul. Baik, ribuan mil di utara Great Demon Mountain, ada zona kematian terlarang, Blood Phoenix Nest. Blood Phoenix Nest adalah zona terlarang kematian tanpa akhir, dan di atasnya, asap Phoenix merah menyelimuti area sekitarnya. Seperti darah, asap menyelimuti area sekitarnya dengan erat. Boom, ledakan di zona terlarang kematian, terdengar getaran terus-menerus, rendah dan cepat. Pasir di tanah sedikit bergetar. Hari-hari ini, getaran menjadi semakin ringan, dan akhirnya, berangsur-angsur menghilang. Di langit, asap Phoenix merah juga berangsur-angsur turun. Utara dari zona terlarang kematian. Wosh, lebih dari selusin pusaran air hitam muncul. Pria-pria yang mengenakan baju besi dan topeng hitam muncul dari pusaran air. Seluruh tubuh mereka diselimuti oleh energi hitam, dan sosok mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. 2 dari mereka, yang disebut Si Hun dan Si Ming, adalah pemimpin klan jahat. Selain 2 pria itu, ada 10 prajurit. Tampaknya imam besar tidak membuat kesalahan. Dalam beberapa hari, Phoenix Smoke akan tenggelam sebagian besar. Ketika itu terjadi, Anda dapat melihat ke dalam dengan jelas dan masuk dengan aman. Kata Si Hun. Ya, tapi apakah dia harus mengirimkan kami untuk mutiara penenang jiwa? Si Ming berkata, suaranya dipenuhi dengan keraguan. Bagaimana saya dapat memahami apa yang dilakukan oleh imam besar dan bapak bangsa? Saya hanya tahu untuk mengikuti perintah. Kata Si Hun. Ai, memang begitu. Namun, sarang Phoenix darah ini masih merupakan zona terlarang kematian pada akhirnya. Apakah aman bagi kita untuk memasukinya? Kata Su Ming. Kakak, Si Hun menunjuk Si Ming dan tertawa aneh. Jika itu kamu, apakah kamu masih memilih untuk hidup? Ketika dia mendengar ini, ekspresi Si Ming tampak lamban, dan dia mengangguk dengan enggan. Oke, ayo sembunyi dulu. 12 sosok itu perlahan menghilang seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Tak lama setelah itu, di pintu masuk selatan dari Blood Phoenix Mountain. Wosh, pelangi mendarat dengan cepat dan berubah menjadi pria parubaya. Dia melihat ke dalam zona terlarang kematian, dan matanya bersinar terang. Getarannya telah menghilang, dan asap Phoenix ini juga ikut tenggelam. Sepertinya Blood Phoenix Nest akan segera dibuka. Patriark harus diberitahu secepat mungkin. Petik 2. Setelah berbicara, pria itu mengeluarkan selembar kertas batu giok bambu dan menulis teks di atasnya dengan cepat. Setelah itu, batu giok itu direduksi menjadi seberkas cahaya dengan sedikit cahaya dan menghilang ke cakrawala. Baik, pria parubaya berubah menjadi pelangi panjang dan pergi dengan cepat. Tidak lama setelah dia pergi, beberapa sosok terbang dengan cepat. Setelah mereka melirik zona terlarang kematian, mata mereka bersinar, dan selain dari yang lain, mereka masing-masing mengeluarkan slip giok dan mengirim pesan. Dalam setengah hari, berita bahwa sarang Phoenix darah akan dibuka telah menyebar ke banyak kekuatan di seluruh benua Tianluo. Benua Tianluo, tanah suci wilayah tengah, di aula besar keluarga Xuan Yuan. Patriark Xuan Yuan Yi duduk di kursi utama, menonton berita di slip giok di tangannya, matanya mekar dengan cahaya aneh. Getaran dari Blood Phoenix Nest menghilang, dan Phoenix Smoke tenggelam. Xuan Yuan Yi berkata. Dengan kata-kata ini, mata sekelompok tetua di kursi lain berbinar, mereka mulai berbisik dan berdiskusi.
Apa? Getarannya menghilang. Apakah Blood Phoenix sudah tidak berdaya untuk melawan? Bukankah Blood Phoenix Nest akan dibuka dengan cara ini? Petik 2. Bagus. Dikatakan bahwa ada mutiara penenang jiwa di dalamnya. Petik 2. Apa gunanya mutiara penenang jiwa? Saya tidak tahu sama sekali. Jika saya bisa mendapatkan inti iblis darah Phoenix, itu akan sangat beruntung bagi klan saya. Petik 2. Blood Phoenix tampaknya memiliki teknik Devouring Heaven Demonic. Jika pada saat itu saya bisa mendapatkan teknik itu, maka keluarga Xuanyuan saya pasti akan menjadi keluarga pertama di benua Tianluo. Petik 2. Suara-suara ini terus berdering. Hanya setelah Xuanyuan Yi melambaikan tangannya, adegan itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Para tetua yang terhormat, karena kalian semua bertekad untuk mendapatkan Blood Phoenix Demon Core, siapa di antara kalian yang ingin pergi ke sana? Ada keheningan di sekitar setelah kalimat ini. Semua tetua menundukkan kepala dan tetap diam. Xuanyuan Yi mendengus saat melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya untuk beberapa saat. Kelompok tetua ini sudah lama dimanjakan. Mereka biasanya sangat sulit dihadapi, tetapi begitu mereka disuruh melakukan beberapa hal berbahaya, mereka akan langsung menjadi sekelompok pengecut. Mata Xuanyuan Yi berkilat karena niat membunuh. Siapa yang ingin pergi ke Blood Phoenix Nest? Suara Xuanyuan Yi meningkat. Saya, saat ini, suara seorang wanita terdengar. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke wanita ini, dan mereka tidak bisa membantu tetapi terlihat tercengang. Apa, itu dia, Xuanyuan Si. Petik 2. Dia punya keberanian dan sangat ceroboh. Dia bahkan berani pergi ke Blood Phoenix Nest. Apakah dia ingin mati? Petik 2. Ini tepat jika dia pergi. Kelompok tetua itu berbicara pelan. Kamu, Xuanyuan Yi sedikit mengernyit. Ya, Patriark, sebagai anggota keluarga Xuanyuan, adalah kewajiban saya untuk melakukan sesuatu untuk keluarga. Xuanyuan Si berkata. Kamu masih muda, dan kekuatanmu masih lemah, jadi jangan ikut campur dengan masalah ini. Xuanyuan Yi melambaikan tangannya. Patriark, aku, mengundurkan diri. Xuanyuan Yi berkata. Aku, Xuanyuan Si tertegun konyol untuk sementara waktu. Patriark, ada yang ingin aku katakan. Pada saat ini, Grand Elder berdiri. Tetua, tolong bicara. Xuanyuan Yi berkata. Xuanyuan Si berusia 80 tahun, tidak terlalu muda. Selain itu, kekuatannya sudah berada di tahap kedua ascendan, dan dia bisa menjadi orang nomor 1 di seluruh benua Tianluo. Petik 2. Sebagai keturunan keluarga, adalah tepat baginya untuk memikul sebagian dari tanggung jawab keluarga. Selain itu, perjalanan ini bisa dianggap sebagai kesempatan untuk berkembang bagi Xuanyuan Si. Daripada menahannya di rumah, lebih baik biarkan dia keluar untuk berolahraga. Kata Grand Elder. Patriark, saya juga berpikir Xuanyuan Si bisa pergi. Persis, Patriark, kamu tidak akan membesarkannya seperti bunga hanya karena dia adalah putrimu, kan? Petik 2. Kamu lancang. Xuanyuan Yi sangat marah. Apakah Anda benar-benar ingin membunuh saya, Patriark? Petik 2. Patriark, jika Anda melakukan ini, kami akan kecewa. Tak lama kemudian, Xuanyuan Yi dituduh oleh sekelompok tetua, dan itu langsung membuatnya kesal. Ayah, aku bersedia pergi. Xuanyuan Si berkata pada titik ini, matanya beralih ke para tetua, sesepuh, jangan khawatir, saya akan pergi ke Blood Phoenix Nest. Itu bagus, keponakan perempuan, jangan khawatir. Kami akan menjaga keluarga Xuanyuan dengan baik dan tidak akan membiarkan keluarga lain berhasil. Petik 2. Jangan khawatir, selama kamu mendapatkan inti iblis kembali, posisi pewaris pertama adalah milikmu. Para tetua menepuk dada mereka dan berjanji padanya. Ketika Xuanyuan Yi melihat adegan ini, dadanya melonjak karena amarah. Dia memandang Xuanyuan Si dan mendesah dalam hati, si kecil, ayah tidak berguna, menjadi kepala rumah, ayah juga diisolasi. Ingat apa yang kamu katakan. Xuanyuan Si berbalik, mundur selangkah, dan keluar dari aula. Setelah itu, dia berubah menjadi pelangi panjang dan buru-buru terbang menuju tempat di mana Blood Phoenix ditekan. Tidak lama kemudian, dia pergi. Wosh, gambar hantu perlahan mengembun menjadi bentuk. Dia melihat ke arah aula dan mendesah pelan, Patriark, kamu harus berhati-hati saat aku pergi. Setelah selesai berbicara, dia mengikuti arahan Xuanyuan Si dan pergi dengan cepat. Di aula, sudut mulut beberapa tetua terangkat sedikit, dan ekspresi mereka penuh kemenangan. Dia benar-benar mengirimnya keluar. Xuanyuan Yi, Anda cukup percaya diri. Petik 2. Ini menarik, Xuanyuan Yi. Apa yang akan kamu lakukan? Oh, keluarga Xuanyuan ini akan berubah. Sebaiknya aku berhati-hati. Petik 2. Beberapa tetua memandang Xuanyuan Yi dengan ekspresi berbeda. Sarang Phoenix Darah telah dibuka, dan banyak pasukan benua Tianluo pergi ke sarang Phoenix Darah. Untuk jangka waktu tertentu, badai sedang melanda Cakrawala. Pada saat ini, zona terlarang maut telah menjadi tambang emas, dan semua kekuatan ingin mendapatkan bagian dari P itu. Sebagai pemimpin Evil Slayer Alliance, Luo Liuyan mengetahui tentang pembukaan Blood Phoenix Nest yang akan datang. Dia segera menghubungi Wen Renzi dan meminta mereka untuk segera berkumpul di Jade Lake Palace. Tanpa diduga, Tuan Muda telah meramalkan bahwa Blood Phoenix Nest akan segera dibuka. Luo Liuyan melihat ke arah Great Demon Mountain dengan ekspresi kagum. Tuan Muda, jangan khawatir, kami pasti akan mengirimkan mutiara penenang jiwa ini kepada Anda. Blood Phoenix ini harus dilenyapkan. Luo Liuyan mengepalkan tinjunya dengan ekspresi tegas di wajahnya.
Sun Hao tentu saja tidak tahu tentang masalah ini. Saat ini, dia sedang memainkan Guqin dengan Huang Rumeng. Suara Guqin bergabung bersama, membentuk harmoni, dan ritme berfluktuasi. Kedua nada itu berpadu sempurna, menciptakan melodi yang mengharukan. Mereka yang mendengarnya akan merasa senang. Bunga teratai iblis bergetar hebat. Dua pohon sakura menari dengan anggun, dan dahannya bergetar. Semua bunga dan pohon di taman halaman belakang, taman obat, dan kebun teh menari. Tiba-tiba, Huang Rumeng menekan dadanya, menunjukkan ekspresi kesakitan. Nak, kemarilah, aku tidak tahan. Hanya keturunan yang memiliki darah Phoenix Divine yang bisa mendengar suaraku. Warisan saya tidak bisa dihancurkan di sini. Itu harus diteruskan ke generasi mendatang secepat mungkin. Petik 2. Jika kamu mendengar ini, datanglah ke Blood Phoenix Nest. Baris suara kuno terngiang di benaknya. Jantungnya berdegup kencang seolah hendak meledak. Itu sangat tidak nyaman bagi Huang Rumeng. Butiran besar keringat perlahan mengalir dari dahi Huang Rumeng. Rumeng, ada apa? Sun Hao dengan cepat berjalan ke sisi Huang Rumeng dan membantunya berdiri. Tuan muda, saya baik-baik saja. Maaf sudah membuatmu mengkhawatirkanku. Huang Rumeng menunjukkan senyum pucat. Tidak apa-apa, wajahmu sangat pucat. Setelah berbicara, Sun Hao meraih tangan Huang Rumeng dan mulai merasakan denyut nadinya. Detak jantung Anda tidak stabil. Ini harus dipengaruhi oleh gelombang suara seperti mimpi tertentu. Apakah Anda mendengar beberapa suara tertentu? Sun Hao menyuarakan analisisnya. Huang Rumeng membuat ekspresi kaget, dan dia memandang Sun Hao seperti dia melihat monster dan kemudian mengangguk dalam diam. Tuan muda, leluhur memanggil saya. Saya mungkin harus pergi sebentar. Huang Rumeng memberitahunya. Leluhur, nenek moyang apa? Sun Hao bertanya. Huang Rumeng memandang Sun Hao, menghela nafas pelan, dan mulai menjelaskan. Tuan muda, sebenarnya, di tubuh saya mengalir darah ras monster. Nenek moyang saya, Blood Phoenix memanggil saya, kata Huang Rumeng. Blood Phoenix. Sun Hao mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini. Dia selalu tinggal di pegunungan dan hanya tahu sedikit tentang dunia. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan peta dari tangannya, menunjuk ketiga karakter dari Blood Phoenix Nest, dan bertanya, apakah kamu akan pergi ke sini? Ya, Tuan muda. Huang Rumeng mengangguk, aku datang ke Great Demon Mountain kali ini untuk menyelidiki Blood Phoenix Nest atas perintah Ibu Permaisuri. Sun Hao tidak berbicara, tetapi dia menatap tiga karakter merah dari Blood Phoenix Nest dengan linglung. Sistem menghasilkan peta ini, merah tua berarti bahaya ekstrim. Kapan Anda akan pergi, dan berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk kembali? Sun Hao bertanya. Tuan muda, saya tidak tahu. Itu bisa sesingkat beberapa bulan dan selama beberapa dekade, kata Huang Rumeng. Mendengar ini, hati Sun Hao bergetar. Sepanjang itu, tanpa dia, apakah dia akan menjadi orang yang sendirian lagi? Bagaimana itu bisa terjadi? Melihat peri cantik di depannya, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Tidak diketahui kapan itu dimulai, tetapi dia tampaknya terpesona olehnya. Ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi untuk beberapa waktu, ada segala macam perasaan di hatinya. Sebagai makhluk fana, dia hanya bisa hidup selama beberapa dekade. Mungkin dia sudah berubah menjadi tumpukan tulang ketika dia melihatnya lagi. Itu terlalu menyedihkan. Sun Hao memandang Huang Rumeng, Rumeng, kamu tidak bisa pergi. Tuan muda, ini, Huang Rumeng menggelengkan kepalanya sedikit, nenek moyang memanggil saya. Tidak mungkin bagiku untuk tidak pergi. Petik 2. Sarang Phoenix darah sangat mungkin menjadi tempat yang berbahaya. Mungkin terlalu berbahaya untuk pergi sendiri. Betul sekali, dia memiliki seorang ahli yang melindungi punggungnya. Pakar itu bahkan bisa mengontrol cuaca. Selain itu, dia baru saja pergi ke makam leluhurnya. Mungkin tidak ada bahaya apapun. Bahaya apa yang bisa diabaikan? Apakah kamu tidak tahu bahwa merah mewakili zona terlarang kematian? Anda akan mati jika Anda masuk. Sulit untuk terlahir kembali, sulit untuk hidup kembali, jadi kamu ingin mati begitu saja. Bagaimana dengan kebahagiaan yang dijanjikan? Bagaimana dengan janji untuk bebas? Jangan pergi. Tidak, saya pasti ingin pergi. Jika tidak, saya tidak akan bisa melewati rintangan ini di hati saya. Dua suara terdengar di benak Sun Hao. Saat ini, dia sangat terjerat. Rumeng, di mana tingkat kultivasi Anda sekarang? Sun Hao bertanya. Tuan muda, saya telah mencapai tahap kelima Ascendan, kata Huang Rumeng. Tahap kelima naik, kedengarannya kuat. Di wilayah barat ini, berapa banyak orang yang bisa mengalahkanmu? Sun Hao bertanya. Saya harus menjadi yang nomor satu di antara para kultivator. Huang Rumeng menjawab. Apa, nomor satu? Itu artinya tak terkalahkan, apalagi yang perlu ditakuti. Dengan perlindungan Rumeng, dia bisa berjalan ke samping di wilayah barat. Rumeng, biarkan aku pergi denganmu, kata Sun Hao. Ketika Huang Rumeng mendengar ini, ekspresinya membeku. Tuan muda, berbahaya di sana. Maukah kamu berada di sana, Rumeng? Apa tidak apa-apa jika kau melindungiku? Kata Sun Hao. Tapi, ekspresi Huang Rumeng berubah menjadi ketidakpastian. Tidak akan ada masalah besar untuk pergi kali ini dengan kekuatan Tuan muda. Namun, jika hati Dao Tuan muda rusak, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Jangan khawatir, Rumeng. Saya khawatir saya akan kesulitan tidur dan makan jika Anda meninggalkan saya sendirian di rumah. Petik 2.
Kebetulan kita akan melihat leluhurmu bersama, kan? Sun Hao memegang tangan Huang Rumeng, wajahnya dipenuhi kasih sayang. Huang Rumeng menurunkan wajahnya yang memerah. Hatinya terkoyak dan terjerat. Pada waktu itu, pasti ada alasan bagi Tuan Muda untuk pergi menemani Anda. Jangan menolak, terdengar suara iblis teratai. Mendengar ini, Huang Rumeng mengangguk. Baiklah, Tuan Muda. Anda bisa ikut dengan saya. Aku akan melindungimu. Baik, wajah Sun Hao penuh dengan kegembiraan. Itu cukup bagus selama dia mengucapkan kata-kata itu. Karena masalah keamanan telah terpecahkan, sisanya terserah pada keberuntungan mereka. Rumeng, akankah ada kultivator di mana Anda akan pergi kali ini? Sun Hao bertanya. Huang Rumeng sedikit mengernyit, mengungkapkan pandangan yang bijaksana. Tuan Muda, sarang Phoenix Darah akan segera dibuka, dan pasti ada beberapa kultivator yang akan pergi. Mendengar ini, mata Sun Hao bersinar terang. Banyak kultivator, bukankah itu berarti dia bisa memberikan banyak hal dan meraup banyak poin berkah? Ini adalah kesempatan besar, kali ini dia mungkin bisa mengumpulkan poin berkah dan mungkin mendapatkan fisik tertinggi, lalu mulai berkultivasi. Rumeng, ikut aku, ya, Tuan Muda. Kemudian, Sun Hao membawa Huang Rumeng ke ruang ukiran dan menunjuk ke patung-patung itu. Rumeng, bantu aku menyimpan ini dan bawa mereka bersama kami. Baik, Huang Rumeng melambaikan tangan kanannya dan memasukkan ratusan patung ke dalam Space Ring. Kemudian, dia mengikuti Sun Hao ke ruang pandai besi. Simpan barang-barang ini juga, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Setelah memberikan jawaban, Huang Rumeng melambaikan tangan kanannya lagi dan menyimpan cangkul, garu, pisau dapur, dan barang lainnya. Dengan cara ini, Sun Hao membawa Huang Rumeng dan berjalan mengelilingi setiap ruangan, mengumpulkan semua yang bisa dikumpulkan. Yang terakhir adalah ruang belajar. Sun Hao menggulung semua gulungan dan menyimpannya. Lukisannya hanya belasan. Apakah ini cukup? Petik 2. Sun Hao menghela nafas dalam hati. Dia berbalik untuk melihat Huang Rumeng dan bertanya, Rumeng, kapan kita akan pergi? Beberapa hari kemudian, tempat itu belum dibuka, kata Huang Rumeng. Tidak apa-apa, saya akan melukis lagi dalam beberapa hari ini. Jika Anda bosan, berlatihlah Guqin, kata Sun Hao. Tuan Muda, senang melihat Anda melukis. Bagaimana bisa membosankan? Selain itu, saya akan membantu Anda menggiling tinta, kata Huang Rumeng. Itu bagus. Sun Hao berdiri di depan kertas nasi. Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah Huang Rumeng menggiling tintanya, dia mengguncang kuasnya dan bergerak cepat. Zona terlarang kematian adalah gurun tak berujung. Ada bebatuan kasar yang menonjol, badai di mana-mana, dan ada getaran dari waktu ke waktu. Wosh! Hari ini, puluhan pelangi terbang dengan cepat, berdiri di luar zona terlarang kematian. Mereka semua adalah kultivator. Mereka melihat ke zona terlarang kematian, pupil mereka sedikit menyusut. Rasanya sangat berbahaya di dalam. Apakah kita benar-benar ingin masuk? Petik 2. Sebagai seorang kultivator, Anda masih takut akan bahaya. Benar, saya belum pernah melihat kultivator yang begitu pengecut. Benar-benar memalukan. Petik 2. Segera, seseorang memimpin untuk bergegas ke dalam zona terlarang. Yang lainnya mengikuti dengan cermat, tanpa ragu-ragu. Bahkan kultivator immortal yang takut akan zona terlarang menghela nafas dengan tenang dan kemudian bergegas masuk. Pemandangan seperti ini bisa dilihat di mana-mana di sekitar zona terlarang kematian. Kebanyakan orang yang dapat memulai jalur kultivasi tidak takut pada hidup dan mati. Setelah beberapa saat, 3 pelangi terbang dengan cepat ke timur dari zona terlarang kematian. Mereka adalah Luo Liuyan, Mu Bing, dan Wen Renzi. Mereka berdiri tinggi di langit, memandang ke zona terlarang kematian, sedikit mengernyit. Apakah kamu siap? Wen Renzi memandang Luo Liuyan dan bertanya. Dekan, kali ini persiapan saya sudah cukup. Bahkan jika kita terjebak di dalam, kita harus mampu mempertahankannya selama 30-50 tahun. Kata Luo Liuyan. Itu bagus. Kedua persiapan kita bisa membuat kita bertahan selama beberapa dekade. Wen Renzi berkata. Kali ini, aku harus mendapatkan mutiara penenang jiwa dan menghancurkan Blood Phoenix. Kata Luo Liuyan. Oke, ayo masuk. Ketiganya berubah menjadi pelangi dan bergegas ke zona terlarang maut. Begitu masuk, mereka bertiga mendarat dan berjalan maju dengan hati-hati. Phoenix Smoke berwarna merah seperti darah, menutupi segala arah, menghalangi pandangan mereka. Paling-paling hanya 200 meter ke depan sudah bisa terlihat dengan jelas. Wosh! Luo Liuyan melepaskan kesadaran Divine dan menyapu ke depan. Tepat setelah dia melepaskan kesadarannya, dia buru-buru menarik mereka dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Asap Phoenix ini benar-benar dapat memblokir kesadaran Divine. Semuanya, jangan gunakan kesadaran Divine Anda. Kata Luo Liuyan. Wen Renzi dan Mu Bing menganggukkan kepala. Mereka bertiga berjalan maju dengan hati-hati. Lingkungan sekitar tenang, dan tidak ada serangga yang dapat ditemukan. Dong-dong, mereka bisa dengan jelas mendengar detak jantung mereka sendiri. Terkadang cepat, lalu di lain waktu lambat, tidak terkontrol sama sekali. Asap Phoenix menyelimuti bebatuan, seolah-olah monster membuka gigi dan cakarnya seperti ingin menerkamnya. Suasananya sangat menindas. Itu membangkitkan emosi mereka, membuat seluruh pribadi mereka menjadi tidak terkendali dan gelisah. Asap Phoenix ini dapat mempengaruhi pikiran Anda, dengan cepat gunakan kesadaran Divine Anda sebagai perisai. Wen Renzi berkata.
Mereka bertiga segera memanggil kekuatan mereka untuk membentuk perisai yang menutupi seluruh tubuh mereka. Asap Phoenix yang menyentuh perisai mereka membuat suara mendesis dari waktu ke waktu. Kekuatan mereka habis dengan cepat. Kalau terus begini, kemungkinan besar kita hanya bisa bertahan hingga 5 tahun. Kita harus cepat. Petik 2. Baiklah, mari kita temukan pintu masuk dan masuk ke Blood Phoenix Nest dengan cepat. Mereka bertiga berlari ke depan. Ding, suara logam yang bertabrakan terdengar terus-menerus. Monster yang menyerupai singa dengan tinggi 5 meter dan kulit seperti batu sedang bertarung dengan sekelompok kultivator. Kulit monster itu seperti logam. Saat terkena senjata kultivator, hanya meninggalkan goresan yang dangkal. Mayat berserakan di dekat kaki monster itu. Tubuh-tubuh itu milik banyak kultivator. Tubuh mereka cacat, dan sangat mengerikan untuk dilihat. Beberapa dari mereka langsung diinjak menjadi pasta berdarah oleh monster. Ada bau darah yang kuat di udara. Di balik batu besar, 3 pasang mata keluar. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, pupil mereka sedikit menyusut, dan ada jejak ketakutan di wajah mereka. Itu binatang batu singa. Wen Renzi berseru. Binatang batu singa, apa itu? Luo Liuyan bertanya. Din, apakah binatang ini menakutkan? Kata Mu Bing. Lebih dari mengerikan, binatang batu singa adalah binatang buas. Dan binatang buas adalah sejenis monster, tetapi mereka masih buas, tidak dapat bertransformasi, dan tetap dalam keadaan liar mereka. Saat mereka melihat makhluk lain, secara naluriah mereka akan membunuh makhluk itu. Petik 2. Pertahanan fisik mereka sangat kuat, dan kultivator biasa bukanlah lawan mereka sama sekali. Mungkin kekuatan binatang batu singa ini telah mencapai alam Mahayana. Bahkan kultivator Crossing Calamity mungkin tidak bisa menandinginya. Wen Renzi memberitahu mereka. Mendengar ini, wajah 2 orang lainnya menunjukkan sedikit ketakutan. Mereka masih ingin berurusan dengan Lion Rock Beast sendirian. Mereka semua mencari kematian. Wen Renzi berkata. Din, haruskah kita membantu mereka? Mu Bing bertanya. Tidak, kita perlu menyimpan kekuatan kita dan menyelesaikan misi Tuan Muda. Ini yang paling penting. Petik 2. Ya, mari kita amati. Beberapa orang yang bersembunyi di balik batu terus menonton. Raur, The Lion Rock Beast meraung, mengangkat cakarnya, dan menamparkan kultivator yang bergegas ke sana. Blokir itu, kultivator yang tiba lebih dulu mengarahkan pedang panjangnya ke cakar binatang batu singa dan menusuknya. Boom, ledakan suara keras bisa terdengar. Pedang panjang kultivator langsung pecah berkeping-keping dan tersebar di sekitar. Tidak, teriakan itu berhenti tiba-tiba begitu terdengar. Kecepatan cakar tidak berkurang, langsung mengenai dada kultivator. Kaca, dadanya langsung tenggelam. Cakar membawa tubuh kultivator dan melemparkannya ke tanah. Dalam sekejap, orang ini berubah menjadi pasta daging dan tidak mungkin mati lebih dari itu. Penampilan yang menyedihkan itu membuat tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung. Para kultivator lainnya tidak mundur karena kematian orang itu. Sebaliknya, mereka bergegas maju dengan penuh semangat. Kita bisa mendapatkan inti binatang batu singa jika kita mengalahkannya. Setelah terjual, siapapun yang memenggal kepalanya akan menerima setengah bagiannya. Seorang pria jangkung dan tegap memerintahkan sekelompok bawahan dari tidak jauh. Dengan suara ini, para kultivator menerkam lebih energi. Kaca, boom, ledakan, celepuk, para kultivator terus jatuh. Setelah beberapa saat, kamu sekelompok sampah, awasi aku. Pria kekar itu mendengus dingin. Dia mengeluarkan palu raksasa dan langsung menuju ke Lion Rock Beast. Sudut mulutnya sedikit terangkat, ini hampir menghabiskan semua energinya. Raur, binatang batu singa mengulurkan cakarnya dan menamparkan palu raksasa dari tangan pria kekar itu. Boom, ledakan palu raksasa tidak runtuh menjadi debu tetapi merobohkan Lion Rock Beast. The Lion Rock Beast jatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan sebongkah batu. Itu akan berjuang untuk berdiri tetapi melihat pria kekar turun dari langit dan memukul kepala Lion Rock Beast dengan parah. Bang, kepala Lion Rock Beast bergemuruh. Itu berjuang untuk bangun beberapa kali tetapi tidak bisa berdiri. Akhirnya, kepalanya miring ke samping, dan tidak ada lagi gerakan. Pemimpin grup itu luar biasa. Pemimpin grup itu perkasa. Kelompok pria itu berteriak dengan keras. Mendengar ini, pria berotot itu sedikit mengangkat kepalanya. Arogansi dan kesombongan menutupi wajahnya. Pada saat ini, keluar, suara yang kasar terdengar. Selusin kepala botak dengan cepat berkumpul. Masing-masing dari mereka berotot dan kekar. Mereka mengenakan gaun merah menyala dengan tanda api di alis mereka. Sepertinya mereka berasal dari sekte. Kamu berani menatapku, apakah aku menatapmu? Apa? Kata-kata itu berhenti saat kepala botak itu mengangkat tinjunya. Boom, ledakan dengan suara keras, kultivator itu terpesona dengan pukulan. Dia terpental ke tanah beberapa kali sebelum berhenti. Uci, dia memuntahkan seteguk darah. Dia terluka parah dengan satu pukulan. Ketika kultivator lain melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka mundur satu demi satu. Sekelompok kepala botak langsung mengepung mayat Lion Rock Beast, dengan dingin menatap pria kekar dengan palu raksasa. Itu adalah tanda dari Sekte Pemurni Merah. Mereka milik Sekte Pemurni Merah. Petik 2. Apa, orang-orang dari Northern Territory ada di sini? Petik 2. Sekte kelas 6 sangat sombong. Banyak kultivator berbicara dengan suara pelan, tidak berani menghadapi kebotakan itu. Semakin banyak penonton menyaksikan ketika mereka mendengar suara pertempuran.
Pria kekar memandangi kebotakan ini dengan ekspresi kengganan. Dia mengorbankan puluhan saudara sebelum membunuh binatang batu singa. Dia akan segera membuka perut singa dan mengeluarkan inti batu singa. Tapi sekarang, seseorang dari Sekte Pemurni Merah datang secara tak terduga. Sial, dia tidak mau memberikan intinya langsung kepada mereka. Nilai Lion Rock Core tidak kurang dari batu roh kelas atas. Setelah bekerja keras selama beberapa dekade, dia mungkin tidak bisa mendapatkan batu roh kelas atas. Dia akan mempertaruhkan semuanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria kekar itu mengangkat palu raksasa, mengarahkannya ke botak di depannya, dan berteriak dengan marah. Pergilah, tanpa omong kosong, botak langsung menuju pria kekar. Pria kekar itu mengangkat palu, mengarahkan ke kepala yang ringan, dan menghancurkannya dengan keras. Weng, ada suara ledakan keras seolah-olah dia sedang memukul bel kuno. Botak itu terbang terbalik dan menabrak batu. Segera setelahnya, si botak segera berdiri. Dia menggelengkan kepalanya sambil mengatupkan giginya dan bergegas menuju pria kekar itu seperti binatang buas. Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi di mata para kultivator lain berubah secara drastis. Sekte Pemurni Merah benar-benar kuat, dan pertahanan fisik ini tidak lebih buruk dari binatang batu singa. Mengerikan, tapi untungnya, kami tidak memiliki konflik dengan mereka. Di samping binatang batu singa, lebih dari selusin botak tampak ganas seperti harimau. Mereka ingin membunuh pria kekar itu. Pada awalnya, pria kekar itu mampu mengatasinya, tetapi kemudian, dia dengan cepat dikalahkan. Pria kekar itu penuh dengan memar. Boom! Dia jatuh lurus ke bawah seperti bola meriam, jatuh ke kejauhan. Dia berjuang untuk berdiri saat dia melihat ke arah kelompok botak dan dengan cepat pergi tanpa melihat ke belakang. Bawahannya juga segera mengikutinya. Kelompok botak sama sekali mengabaikan mereka. Mereka datang ke sisi Lion Rock Beast, mengangkat pedang panjang untuk mematahkan perutnya. Namun, kulit binatang batu singa itu sekeras besi, dan sangat sulit untuk dibuka. Butuh banyak tenaga untuk memotong celah. Butuh setengah jam penuh sebelum mereka mengeluarkan inti kristal merah seukuran kepalan tangan dari perut Lion Rock Beast. Begitu benda ini keluar, itu langsung menarik ratusan mata serakah. Inti batu singa, ini benar-benar batu roh kelas atas. Benda ini lebih baik untuk diserap daripada batu roh kelas atas. Si botak dengan hati-hati menyingkirkan Lion Rock Core. Mereka kemudian melangkah maju dan pergi dengan kecepatan tinggi. Luo Liuyan dan dua orang lainnya menyaksikan adegan ini tanpa ada gelombang di wajah mereka. Mengikuti tuan muda, cakrawala mereka telah benar-benar terbuka. Hal kasar semacam ini sama sekali tidak menarik bagi mereka. Ayo pergi juga, cobalah untuk tetap bersembunyi dan simpan kekuatan kita. Kata Luo Liuyan. Baik, kemudian, ketiga sosok itu bergegas maju dengan cepat. Tidak ada yang memperhatikan mereka di bawah naungan Phoenix Smoke. Zona terlarang kematian barat. Wosh, sosok yang mengenakan kain kasa panjang berwarna hijau pucat sedang terbang. Orang itu adalah seorang wanita, dengan sentuhan tekad di wajahnya yang cantik. Dia adalah Xuan Yuanxi, putri dari patriark keluarga Xuan Yuan. Ayah, saat aku mendapatkan inti iblis darah Phoenix, kau pasti bisa membuat terobosan. Saat itu, kamu tidak perlu melihat ekspresi tetua itu lagi. Xuan Yuanxi bergumam, masih bergegas ke depan. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia melihat ke batu biru besar tidak jauh, dan sedikit mengernyit. Hong Long Long, suara gesekan batu terdengar. Kulit kepala Xuan Yuanxi kesemutan, dan dia mundur berulang kali. Dia bersembunyi di balik batu, mengawasi dari kejauhan. Wosh, pada saat ini, beberapa sosok berlari kencang di Phoenix Smoke. Saudaraku, cepatlah, kami akan segera berada di tengah. Setelah kita menemukan pintu masuk dan memasuki sarang Phoenix darah, kita mungkin mendapatkan inti iblis darah Phoenix. Lebih dari itu, ada teknik Devouring Heaven Demonic. Dengan teknik itu di tangan kita, dunia ini milik kita. Petik 2. Hei, apa itu? Beberapa sosok memandangi batu biru di kejauhan. Mereka berubah menjadi pelangi dan bergegas pergi, berdiri di atas batu besar biru. Hong Long Long, suara gemuruh itu terdengar seperti guntur. Kulit kepala mereka mati rasa, dan bulu di tubuh mereka berdiri. Beberapa suara pecah udara bisa terdengar di samping telinga mereka. Tentakel biru langsung menembus dada beberapa orang, mengikatnya seperti pangsit nasi. Kemudian, tentakel itu mundur ke batu biru raksasa. Boom, batu biru raksasa itu membuka mulutnya yang sangat besar dan menelan beberapa orang ke dalamnya. Gemuruh, suara gesekan batu terus terdengar. Tenang kembali setelah beberapa saat. Sampai kematian mereka, beberapa sosok itu bahkan tidak berteriak. Xuan Yuanxi melihat pemandangan ini. Wajah cantiknya menunjukkan rasa takut yang masih ada. Ternyata itu adalah raksasa batu es. Mungkin Ascendan tahap ke-7 bukanlah lawannya. Zona terlarang kematian ini benar-benar menakutkan. Aku harus berhati-hati. Setelah itu, Xuan Yuanxi mengubah arah dan melarikan diri dengan cepat. Setelah 1 hari, itu tenang di sekitar binatang raksasa es. Sebagian besar kultivator sudah memasuki bagian dalam. Pada hari ini, 2 sosok datang dengan cepat dari kejauhan. Itu Sun Hao yang berjalan di depan. Dia melihat sekeliling, bibirnya sedikit terangkat. Dikatakan bahwa zona terlarang kematian ini sangat berbahaya, dan mereka yang masuk tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Namun, itu untuk yang lemah. Dia memiliki Rumeng, ahli ini, mengikuti di sebelahnya. Setelah berjalan selama sehari, belum lagi bahayanya, tidak ada monster-monster.
Ternyata, setelah merasakan aura Rumeng, mereka semua ketakutan, dan mereka tidak berani mendekat. Karena Rumeng sangat kuat, saya tidak harus tinggal di rumah terus-menerus. Aku harus keluar dan berbelanja. Sun Hao memandang Huang Rumeng dan mengangguk dalam hati. Kemudian, dia meraih tangan kecil Huang Rumeng dan membimbingnya ke depan. Tiba-tiba, Huang Rumeng berhenti dan melihat ke depan, sedikit mengernyit. Tuan muda, tinggi dewa di sini untuk istirahat dulu, kata Huang Rumeng. Ada monster, Sun Hao bertanya. Yah, itu adalah monster Ice Rock Giant. Aku akan segera kembali. Setelah berbicara, sosok Huang Rumeng terbang menjauh, dan dia dengan cepat pergi. Raksasa, Sun Hao melihat sosok Huang Rumeng, melihat sekeliling. Gemuruh, suara yang memekakkan telinga terdengar. Dia melihat sebuah batu biru berdiri. Ia memiliki 3 kaki tebal yang berdiri tinggi seperti 3 pilar penyangga surga. 1. Di kaki ada batu besar biru. Ini terlihat sangat aneh. Monster semacam ini terlalu aneh, kan? Sun Hao menatap kosong, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Wosh, Huang Rumeng terbang di depan Ice Rock Giant. Dia dengan tenang melihatnya. Tiba-tiba, lusinan suara pecah terdengar. Tentakel terbang keluar dari monster Ice Rock Giant, dan mereka terbang langsung menuju Huang Rumeng. Tentakel itu sepertinya mengandung suhu yang sangat dingin. Suhu sekitar turun dengan cepat. Huang Rumeng tidak mengubah ekspresi saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya ke depan tanpa terburu-buru dan membuat gerakan melambai. Meski sepertinya dia hanya melambai sekali, kekuatan dalam gelombang tunggal itu tak terukur. Banyak cetakan tangan menyatu, mengarah ke Ice Rock Giant, dan meledak. Boom, ada suara yang sangat lembut, dan tentakelnya dengan cepat retak. Roar, binatang Ice Rock Giant mengeluarkan raungan sedih yang mendengung, mengguncang seluruh dunia. Sun Hao, yang melihat adegan ini, mengeluarkan keringat dingin. Untung dia jauh, ini sangat buruk. Mati, Huang Rumeng berteriak pelan, mendorong Nirvana's handprint di atas monster es raksasa itu. Kaca, suara batu retak terdengar, retakan seperti jaring laba-laba tersebar di seluruh binatang Ice Rock Giant. Boom, ledakan, ada bom, ledakan, raksasa batu es langsung meledak dan meledak menjadi debu. Ini, Sun Hao menatap adegan ini dengan tatapan kosong, dengan shock di wajahnya. Ditampar sampai mati, monster yang begitu mengerikan tidak tahan dengan tamparan Rumeng. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan Rumeng. Lalu apalagi yang harus dia khawatirkan? Berbicara tentang ini, sudut mulut Sun Hao terangkat, dan seluruh tubuhnya sangat santai. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Di area tengah zona terlarang kematian, susunan teleportasi yang mencapai ketinggian 10 meter bisa dilihat di seberang sana. Sinar cahaya biru muda menembus asap Phoenix dan tersebar di sekitar. Ini menarik perhatian semua orang seperti mercusuar dalam kegelapan. Ada ribuan sosok berdiri di sekitar area teleportasi. Orang-orang ini semuanya adalah kultivator. Bisa mencapainya bukan tentang menjadi kuat tetapi dengan memiliki pikiran yang dalam. Mereka semua berdiri 100 meter jauhnya, mengamati secara diam-diam. Tidak ada yang bergerak lebih dulu. Area teleportasi ini harus mengarah ke Blood Phoenix Nest. Kenapa kamu masih di sana? Lanjutkan. Silakan, kepalamu. Jika kamu berani, maka kamu pergi dulu. Petik 2. Mereka yang takut kekacauan malu berdiri di sana. Tembakan besar ini tidak mudah dibodohi. Mengikuti batu besar di kejauhan, kelompok 3 orang Luo Liuyan bersembunyi di sana, mengawasi dari kejauhan. Din, bukankah kita akan masuk? Mu Bing bertanya. Tidak, Wen Renzi tersenyum sedikit, kemana arah teleportasi arah ini? Apakah ada bahaya? Kami bahkan tidak tahu. Petik 2. Mungkin tidak tepat jika kita buru-buru masuk. Wen Renzi berkata. Din, bagaimana jika mereka tidak bergerak? Mu Bing bertanya. Jangan khawatir, pil obat kami bisa bertahan setidaknya 1 tahun. Mereka pasti lebih cemas dari kita. Mari kita periksa dulu situasinya. Wen Renzi berkata. Bagus, kedua orang lainnya mengangguk bersama tanpa keberatan. Mereka bertiga mengawasi situasi dan mengawasi dari kejauhan. Dong, waktu berlalu tanpa sadar mengikuti suara detak jantung. Ketegangan menjadi lebih kuat dengan setiap detik yang berlalu. Ada semakin banyak kultivator di sini, tapi tidak ada yang bergegas ke susunan teleportasi. Tidak ada yang ingin menjadi burung awal untuk menonjol. Di suatu tempat di Blood Phoenix Nest, 2 hantu berdiri bersama, melihat ke layar tirai di depan mereka dengan senyuman di wajah mereka. Layar tirai menampilkan susunan teleportasi di sebelah timur tanah terlarang. Mereka bahkan tidak bergerak, mereka hanya perlu menggunakan sedikit otak. Petik 2. Jadi bagaimana jika mereka menggunakan otak kecil? Untuk formasi besar tingkat kedua ini, akankah mereka bahkan bisa masuk jika mereka tidak memiliki darah jantung monster batu raksasa? Petik 2. Sepertinya umat manusia sedang menurun. Sepertinya tidak ada yang memenuhi persyaratan master. Petik 2. Tidak, lihat anak kecil itu. Dia memiliki aura monster batu raksasa. Petik 2. Jadi, dia membunuh monster batu raksasa. Cukup menarik. Kedua hantu itu memandang seorang pria yang tampak biasa di tengah kerumunan. Mereka mengangguk sedikit. Tapi bakatnya masih agak lemah, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan master. Iya, Blood Phoenix tidak bisa ditekan lagi. Saya benar-benar ingin membuka saluran kalah dengan sengaja, dan membiarkannya lewat, tetapi aturan tidak mengizinkannya. Petik 2.
Kedua hantu itu berbicara sebentar. Wajah mereka dicat dengan kekecewaan. Phoenix Darah akan bisa melarikan diri dalam waktu sekitar 100 tahun. Saat itu, umat manusia akan menghadapi bencana lain. Petik 2. Kekuatan kami sebagai penjaga kutub hampir habis. Saya sangat berharap seorang penjahat satu bisa mendapatkan warisan Tuan. Petik 2. Mengapa kita tidak menonton lagi? Baik, kemudian, kedua mata hantu itu menunjukkan cahaya abu-abu pucat. Penglihatan mereka tampaknya mencakup ribuan mil, menyapu sekitar susunan teleportasi timur. Hah, tiba-tiba, salah satu mata hantu itu muncul dengan cahaya cemerlang yang membuatnya mengeluarkan suara terkejut. Apa yang kamu temukan? Lihat, ada 3 orang kecil yang bersembunyi di balik batu. Sesaat kemudian, apa? Saya tidak bisa melihat melalui mereka. Mereka memiliki kekuatan misterius yang menyelimuti tubuh mereka. Kekuatan misterius ini sama sekali tidak lebih lemah dari tuannya. Petik 2. Kapan orang sekuat itu muncul dalam ras manusia? Namun, orang-orang kecil ini sangat berbakat. Mereka telah menemukan hal-hal menakjubkan. Saat mereka mendapatkan warisan guru, maka kami akan meminta mereka. Petik 2. Baik, kalau begitu, mari tingkatkan kesulitan untuk mereka. Petik 2. Tingkatkan kesulitannya. Lalu apakah Anda tidak ingin memberikan warisan Tuan? Petik 2. Bukankah ini yang diminta tuannya? Kita harus menggunakan tes level penjahat untuk para penjahat ini. Petik 2. Baiklah, mari kita lihat apakah mereka bisa memasuki Blood Phoenix Nest sebelum berbicara. Luo Liuyan dan yang lainnya tidak memiliki pengetahuan tentang ini. Mereka saat ini menatap tak bergerak pada area teleportasi. Pada saat ini, whoosh, hampir 100 sosok tiba dengan cepat. Orang-orang ini semua memakai pakaian yang sama. Pemimpin itu mengenakan gaun merah panjang, dengan pemerah pipi merah cerah di bibirnya, terlihat sangat centil. Munculnya kelompok orang ini segera menyebabkan banyak guncangan. Siapa mereka? Kamu bahkan tidak tahu ini. Lihat pakaian mereka, semuanya dibordir dengan lambang keluarga Fang. Mereka pasti dari keluarga Fang di Northern Territory. Petik 2. Apa? Keluarga Fang juga ada di sini. Itu kekuatan kelas 3. Petik 2. Jika mereka ada di sana, tunggu apa lagi? Di mata para kultivator biasa, kekuatan kelas 3 seperti keberadaan surgawi. Mata semua orang tertuju pada wanita berpakaian merah itu. Itu Fang Xiaoxiao, jenius terkenal dari keluarga Fang. Fang Xiaoxiao dikatakan sebagai keturunan ke-10 dari keluarga Fang. Petik 2. Sial, semua jenius ini telah datang. Dikabarkan bahwa Fang Xiaoxiao telah selamat dari kesengsaraan guntur 9 warna dan melangkah ke alam Ascendan. Petik 2. Tampaknya keluarga Fang pasti akan memenangkan harta di Blood Phoenix Nest. Banyak garis pandang menyapu seluruh tubuh Fang Xiaoxiao. Saat ini, dia menjadi fokus semua orang. Sudut mulut Fang Xiaoxiao terangkat, dan sentuhan arogansi keluar secara tidak sengaja. Dia memancarkan aura menggoda. Nona, ini hanya susunan teleportasi untuk memasuki sarang Phoenix Darah. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mencoba? Seorang pria berdiri di depan Fang Xiaoxiao dan membungkuk dengan hormat. Tidak, Fang Xiaoxiao melambaikan tangannya. Sudut mulutnya penuh pesona. Dia melihat sekilas kekerumunan penggarap dan berkata, ada satu hal yang rindu ini perlu minta bantuan 10 kakak laki-laki. Tentu saja, ini tidak akan gratis. Selama Anda bersedia membantu kehilangan ini, semua orang akan diberi hadiah dengan sumber spiritual kelas atas. Kata Fang Xiaoxiao. Begitu kata-kata itu keluar, ada kejutan di sekitar. Apa, sumber spiritual kelas atas, ini setara dengan 100 pil spiritual kelas atas. Petik 2. Keluarga Fang pantas menjadi kekuatan nomor 1 di Northern Territory. Mereka sangat kaya. Petik 2. Banyak kultivator menunjukkan ekspresi keserakahan di wajah mereka. Tapi, tidak ada yang terburu-buru. Di antara kerumunan, seorang kultivator keluar dan berkata, Nona Fang, tolong beritahu saya tentang apa masalahnya. Ini sangat sederhana, masuk ke susunan teleportasi. Fang Xiaoxiao melambaikan tangan kanannya, 10 kristal-kristal ungu berkilau muncul di depan kerumunan. Ini akan diberikan kepada yang pertama datang ke sisiku. Setelah dia mengatakan itu, ratusan sosok bergegas maju dengan whoosh. Itu tampak seperti harimau lapar yang bergegas mencari makanan. Fang Xiaoxiao melambaikan tangan kanannya, dan aliran udara mengalir dari tangannya, mengirimkan kembali semua kultivator di belakang. Hanya 10 orang yang bergegas yang tersisa. Ambil, kata Fang Xiaoxiao. Terima kasih, Nona Fang. 10 kultivator menerima sumber spiritual. Masuk bersama, hidup atau mati, tergantung pada keberuntungan Anda. Fang Xiaoxiao berkata dengan ringan. Ya, Nona Fang. Setelah berbicara, 10 orang menunjukkan ekspresi ganas di wajah mereka, dan mereka bergegas menuju susunan teleportasi tanpa banyak berpikir. Ketika mereka mendekati susunan teleportasi, cahaya biru yang menyilaukan menyala. Di atas susunan teleportasi, ada lapisan riak, langsung meledakkan 10 orang ke udara. Boom, 10 orang itu jatuh dengan keras, dan mereka benar-benar dipermalukan. Untungnya, luka mereka hanya ringan. Apa, kita tidak bisa masuk? Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Apakah susunan teleportasi ini palsu? Lalu mengapa itu muncul di sini? Petik 2. Kelompok kultivator menatap pemandangan ini dengan ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Tidak ada satupun dari semua kultivator ini yang bisa memasuki susunan teleportasi. Saat itu, semua orang putus asa.
Aku akan mencobanya. Seorang pria yang tampak biasa berdiri saat ini. Banyak kultivator mengerutkan kening ketika mereka melihat pria ini. Apa, bisakah dia masuk? Petik 2. Siapa dia? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Dia mengaku sebagai Tu Tiangun. Dia sangat kuat. Petik 2. Semua orang memandang pria itu, tatapan mereka tak bergerak, hanya untuk melihat. Wosh, pria itu berubah menjadi bayangan dan bergegas ke susunan teleportasi. Mendadak, cahaya biru meledak dari susunan teleportasi, yang segera membungkusnya. Mereka menunggu reaksi. Pria itu telah menghilang di tempatnya. Apa, dia masuk? Petik 2. Mungkinkah dia menemukan posisi yang tepat? Bagaimana mungkin dia bisa masuk dengan lancar? Dia pasti telah menemukan posisi yang tepat. Para kultivator yang hadir terkejut. Karena dia dapat menemukan posisi yang tepat, saya tidak percaya saya akan menemukan posisi yang salah. Seorang kultivator bergegas maju dan membanting ke susunan teleportasi. Boom! Ledakan. Tanpa ketegangan apapun, dia terlempar puluhan meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan posisi itu. Ini pasti postur yang salah, maka saya akan mencobanya. Petik 2. Setelah berbicara, seorang kultivator berdiri terbalik dengan tangan sebagai kakinya, dan tangannya bergerak begitu cepat seolah-olah sedang terbang. Boom! Ledakan kekuatannya cukup kuat, dan dia juga dipukul dengan suara yang mematikan pikiran. Tes berikutnya, tanpa kecuali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Mengapa Tu Tiangun itu bisa masuk? Mu Bing bertanya. Mungkinkah? Tiba-tiba, Luo Liuyan sepertinya memikirkan sesuatu. Apa itu? Wen Renzi dan Mu Bing bertanya bersama. Bukankah dia membunuh monster batu raksasa dan kemudian menelan darah jantung monster itu? Apakah itu terkait dengan darah jantung binatang batu raksasa itu? Petik 2. Apa yang kita tunggu? Pergilah. Setelah mengatakan itu, ketiga sosok itu dengan cepat pergi. Nona, hanya Tu Tiangun yang bisa masuk, kata seorang pria. Saya mengerti, tapi akhirnya saya melihat harapan. Fang Xiaoxiao mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, semua orang, yang mengetahui tentang Tu Tiangun, berbicara dengan saya secara detail. Jika jawaban Anda bagus, saya akan memberikan 10 sumber spiritual kelas atas kepada Anda. Petik 2. Nona Fang, aku tahu sesuatu. Beberapa pria segera berjalan maju dengan cepat. Setelah beberapa saat, apa, jadi, selama kamu menelan setetes darah binatang batu es raksasa, kamu bisa masuk. Petik 2. Apa yang kamu tunggu? Pergi ke Giant Ice Rock Beast. Petik 2. Itu adalah Ascendan Beast tahap ke-7. Jika kamu tidak ingin mati, mari kita bekerja sama. Petik 2. Di suatu tempat di Blood Phoenix Nest, kedua hantu melihat pemandangan ini dengan ekspresi berbeda. Mengapa gadis ini memberitahu orang lain tentang syarat untuk masuk? Bukankah baik baginya untuk pergi dengan anggota klannya? Petik 2. Apa menurutmu dia bodoh? Salah, dia sangat licik. Dia tahu bahwa Blood Phoenix Nest sangat berbahaya, dan orang lain hanyalah umpan meriam baginya. Petik 2. Maka orang ini tidak buruk, dia punya potensi. Petik 2. Jangan bicara tentang sisi saya, lihat sisi Anda sendiri. Petik 2. Sisi saya adalah jalan mati. Tidak diragukan lagi mereka akan mati saat masuk. Tidak perlu melihatnya. Petik 2. Kebalikan dari kematian adalah hidup. Guru menciptakan dua formasi besar yang sangat berlawanan ini. Apakah mereka memilih jalan menuju hidup atau mati? Kedua jalan memberi kesempatan untuk hidup. Petik 2. Oke, berkata. Keduanya menatap langsung ke bagian barat dari Blood Phoenix Nest. Lemah, terlalu lemah, benar-benar sekelompok 4 yam yang lemah. Tidak, begitu banyak orang yang berada di jalan mati. Apa gunanya itu? Bukankah mereka akan mati pada akhirnya? Petik 2. Orang kecil itu bagus. Apa menurutmu dia bisa bertahan? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Kami tidak berani mendekati monster tua dari Blood Phoenix. Hanya dia, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Petik 2. Bagaimana mereka masuk? Masuk akal bahwa kekuatan mereka saat ini tidak dapat membunuh batu es raksasa. Petik 2. Bagaimana dengan batu es raksasa di luar? Lihat saja. Sesaat kemudian, kedua hantu itu menarik kembali tatapan mereka. Keterkejutan terlihat di seluruh wajah mereka. Apa? Monster batu es raksasa sudah mati. Brengsek. Salah satu dari dua hantu itu tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan kata-kata kotor, tidak hanya dibunuh, tetapi juga dibunuh dengan ditampar sampai mati. Siapa sih? Apakah mereka datang untuk memecahkannya? Setelah membunuhnya, mereka bahkan tidak mengambil inti batu es. Petik 2. Pantas saja banyak orang yang masuk. Ternyata mereka mengambil Ice Rock Core. Lalu mari kita lihat siapa yang membunuhnya. Baik, layar di depan dua bayangan bersinar dan langsung menunjukkan susunan teleportasi barat. Setelah beberapa saat, boom, ledakan itu seperti guntur dewa meledak di atas mereka. Layarnya tidak menentu dan sepertinya menghilang. Mulut mereka terbuka lebar, mata kusam, dan guncangan tertulis di seluruh wajah mereka. Ini, suara mereka bergetar, dan mereka tidak mengucapkan kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Ekspresi mereka seolah-olah sedang melihat monster paling menakutkan di dunia. Siapa orang itu? Bagaimana mereka bisa datang kemari? Sepertinya dia adalah makhluk tertinggi. Dia datang ke sini, ini seharusnya tidak ada yang bagus, kan? Petik 2.
Dia sepertinya menuju ke jalan kematian. Dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkan gerbang kematian dengan satu jari. Saat itu, Blood Phoenix pasti akan kabur. Petik 2. Cepat lepaskan batasan dan biarkan makhluk tertinggi masuk. Sudah terlambat, tidak ada cukup waktu. Petik 2. Jika larangan itu dicabut, kami akan mati. Jangan hanya menggigil, atau akan terlambat. Kedua hantu itu mulai bekerja. Barat zona terlarang kematian. Sun Hao dan Huang Rumeng berpegangan tangan dan bergerak maju. Dengan Huang Rumeng di sisinya, Sun Hao tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di wajahnya. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak batu es raksasa, tetapi mereka semua ditampar sampai mati oleh Huang Rumeng. Dengan kekuatan yang begitu kuat, apa yang tidak bisa dia tangani di sana? Itu adalah, Sun Hao menunjuk ke depan, sedikit mengernyit. Beberapa ratus meter jauhnya, dia melihat susunan teleportasi di tanah. Arai teleportasi ini berwarna merah darah, yang berbeda dari susunan teleportasi timur. Dari kejauhan, itu terlihat seperti mata iblis darah. Mengikuti arah jari Sun Hao, Huang Rumeng menyipitkan matanya dan melihatnya dengan saksama. Puan muda, itu arai teleportasi, kata Huang Rumeng. Sebuah arai teleportasi, Sun Hao sedikit mengernyit. Arai teleportasi, dia telah sering melihat itu. Namun, dia sebelumnya melihatnya di game. Bahkan bisa dikatakan dia pernah melihat beraneka ragam, berbagai jenis segalanya. Rumeng, pergilah ke sana dan lihatlah. Oke, Tuan muda, keduanya dengan cepat berjalan ke arai teleportasi. Di balik beberapa batu besar di sekitar arai teleportasi, ada banyak kultivator tersembunyi. Mereka menatap lokasi susunan teleportasi dan mengawasi dengan cermat. Kami sangat beruntung karena kami tidak menemukan inti batuan es. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan mati. Saya hanya bisa berdoa agar seseorang masuk ke dalam dan mendapatkan warisan lalu membuka kekosongan. Kami akan bisa kabur. Petik 2. Jangan mengandalkan orang lain, mengandalkan diri sendiri. Yang paling penting adalah merebut inti batuan es dulu. Petik 2. Pada saat ini, cahaya merah yang terang dan menyilaukan bersinar pada susunan teleportasi, membuatnya tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung. Ini, ada apa dengan ini? Lari, apakah itu akan meledak? Menjauhlah dari sana, sekelompok kultivator terbang menjauh, menjaga jarak jauh dari susunan teleportasi. Wosh, lapisan terluar berwarna merah darah dari susunan teleportasi terkelupas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seseorang akan datang, seru seseorang. Semua orang di sana menyipitkan mata dan melihat Sun Hao dan Huang Rumeng berjalan menuju susunan teleportasi. Mereka tidak memiliki kekuatan monster batu es raksasa. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah mereka ingin masuk? Petik 2. Keduanya benar-benar naif, mereka ingin masuk tanpa mengambil darah jantung batu es raksasa. Petik 2. Benar, sekelompok tatapan mengejek diarahkan ke mereka berdua. Detik berikutnya, semua kultivator menatap dengan mata terbelalak dan tidak percaya. Apa, mereka masuk? Petik 2. Tidak ada perlawanan sama sekali. Bukankah ini terlalu mulus? Petik 2. Mereka menatap susunan teleportasi dengan linglung, dan untuk sementara waktu, mereka tidak pulih. Cepat, jangan terpana. Mereka seharusnya masuk karena batasan pada level itu baru saja menghilang. Petik 2. Apa yang kamu tunggu? Pergilah. Sekelompok kultivator menggunakan teknik mereka dan bergegas ke susunan teleportasi. Mereka akan segera masuk ke dalam susunan teleportasi. Pada saat ini, pembatasan yang mengerikan berlanjut dalam sekejap mata, menghalangi semua orang keluar. Boom, sekelompok kultivator terlempar oleh kekuatan balasan, seperti bunga-bunga peri yang tersebar. Mereka berjuang untuk bangun dan melihat susunan teleportasi dengan ekspresi kengganan. Sialan, aku hampir masuk. Sangat disayangkan, susunan teleportasi sialan ini tampaknya memiliki kesadaran. Itu sengaja menghalangi kita. Petik 2. Berhenti bicara, apa kau tidak mengerti? Arai teleportasi adalah anjing yang menjilati. Petik 2. Menurutmu, batasan susunan teleportasi baru saja menghilang, dan kedua orang itu sengaja dibiarkan masuk. Bagaimana dia bisa menjadi fana? Makhluk hidup, apakah menurut Anda itu manusia? Itu karena kamu tidak bisa melihatnya sama sekali. Petik 2. Jadi, orang itu bukan manusia. Lebih dari itu, mungkin susunan teleportasi bahkan takut pada orang itu. Petik 2. Mendesis. Ketika kata-kata selesai, suara menggambar di udara dingin datang satu demi satu. Di suatu tempat di Blood Phoenix Nest. Kedua hantu itu berdiri di tempat saat mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Itu terlalu berbahaya. Saya hampir tidak membuka batasannya. Petik 2. Ya, itu benar-benar membuatku takut sampai mati. Mengapa makhluk tertinggi ini datang ke sini? Petik 2. Dia tidak di sini untuk menyelamatkan Blood Phoenix, kan? Saya harap tidak. Jika tidak, akan menjadi bencana bagi seluruh dunia jika keberadaan seperti ini jahat. Kedua hantu itu bergumam pada diri mereka sendiri, dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Sun Hao secara alami tidak tahu tentang ini. Saat ini, dia dan Huang Rumeng telah muncul di sebuah gua. Ada dinding batu di satu sisi gua dan lorong di sisi lain. Lorong itu berwarna merah, dan gelombang panas bertiup tanpa henti ke tubuh mereka. Sun Hao memejamkan mata dan menunjukkan ekspresi kegembiraan sambil berdiri di sana. Di dalam sangat hangat. Mendengar ini, wajah Huang Rumeng berubah sedikit.
Apakah ini hangat? Jelas sekali, itu sangat panas. Seluruh orang itu seperti di dalam kapal uap. Bahkan dengan pelindung tubuh gaun immortal, keringat masih mengucur. Huang Rumeng tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatannya untuk membentuk perisai untuk menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya merasa jauh lebih baik. Rumeng, cepatlah, sangat nyaman di dalam. Petik 2. Sun Hao berteriak, melihat kembali ke Huang Rumeng. Ya, Tuan Muda. Huang Rumeng diam-diam menyeka keringatnya dan menatap Sun Hao dengan kekaguman di wajahnya. Tuan Muda sangat luar biasa. Rumeng, kamu harus membawaku kemanapun kamu pergi di masa depan. Bagaimanapun, saya dapat yakin dengan perlindungan Anda, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda, kata Huang Rumeng. Segera, saya akan dapat berkultivasi. Ketika saatnya tiba, maka saya akan melindungimu, kata Sun Hao. Huang Rumeng mengangguk dengan berat, matanya bersinar terang. Jari-jari mereka terkatup rapat. Jalan itu sepertinya tak berujung, dan tidak diketahui berapa lama mereka telah berjalan. Suhu bagian itu telah mencapai 1000 derajat, seperti tungku baja yang menyala. Kekuatan tubuh Huang Rumeng dikonsumsi dengan cepat. Jika terus seperti ini, akan dikonsumsi dalam waktu setengah hari. Namun, ada banyak buah peri dan buah roh di ring luar angkasa, yang cukup untuk melengkapi dirinya. Dia sangat siap saat dia keluar kali ini. Huang Rumeng santai saat dia memikirkan itu. Tiba-tiba terdengar suara, kaca. Suara tiba-tiba ini mengejutkan Sun Hao. Dia melihat ke bawah untuk melihat tengkorak berbentuk manusia yang terinjak-injak. Brengsek, tengkorak orang mati. Sun Hao berteriak, hatinya tegang. Meskipun dia sudah cukup banyak menonton film horor di kehidupan sebelumnya, dia masih sedikit bingung melihatnya dengan matanya sendiri. Meski tempat ini nyaman, tetap saja berbahaya. Tengkorak di bawah kakinya seharusnya milik seorang kultivator. Namun, dia memiliki Huang Rumeng di sisinya. Apa yang harus ditakuti? Sun Hao meraih tangan giok ramping Huang Rumeng, dan dia merasa lega. Di jalan, semakin banyak tulang menutupi seluruh bagian. Krek, suara itu berlanjut seolah-olah mereka menginjak salju. Kerangka ini sangat merangsang saraf Sun Hao. Detak jantungnya sangat kencang. Berhenti, suara tiba-tiba seperti itu langsung mengejutkan Sun Hao. Segera setelah itu, beberapa kultivator mengepung Sun Hao. Petani, mata Sun Hao berbinar saat melihat orang-orang ini. Benar-benar ada kultivator, tidak tahu apakah mereka suka gulungan gambar. Berpikir seperti ini, Sun Hao mengeluarkan gulungan lukisan yang telah dia persiapkan sejak lama. Dia sedang bersiap untuk memberikannya kepada mereka. Ledakan, salah satu pria menamparkan lukisan itu ke tanah. Lukisan ini adalah mahakarya, tetapi menjadi hiasan di tanah. Sial, orang ini tidak akan mengerti. Ingin mengandalkan lukisan rusak untuk mengusir kami. Serahkan semua batu dan pil roh di tubuhmu, sejujurnya. Apa yang kamu lihat? Kamu jelek, gadis bau. Apakah Anda pikir kami akan takut jika Anda menutupi wajah Anda? Anda berani menatap kami. Petik 2. Beberapa kultivator berteriak dengan keras dan penuh kekuatan. Berani menyentuh Tuan Muda, mati. Dalam hukuman sederhana, beberapa orang dijatuhi hukuman mati. Huang Rumeng mengulurkan tangan kanannya. Beberapa helai lampu listrik berkibar di ujung tangan Huang Rumeng. Sepertinya tidak mengandung kekuatan apapun. Untaian listrik terbang dengan cepat, mengalahkan para kultivator ini. Mereka jatuh ke tanah, memeluk kepala mereka, berteriak lagi dan lagi. Tubuh mereka benar-benar diselimuti oleh cahaya listrik. Setelah bernafas, jeritan berhenti. Ketika untaian listrik menghilang, para kultivator ini semuanya menghitam. Boom! Ledakan pada akhirnya, mereka meledak satu persatu, berubah menjadi debu, dan menghilang di tempat. Sun Hao menatap adegan ini dengan tatapan kosong, ekspresinya penuh keterkejutan. Hanya satu jari untuk membunuh mereka tanpa terlihat sudah cukup bagus. Kekuatan dan metode ini luar biasa. Rumeng sangat luar biasa. Sun Hao diam-diam mengepalkan tinjunya dan menatap Huang Rumeng, energinya berkedip. Rumeng, aku akan melampauimu suatu hari nanti. Tuan Muda, apakah Rumeng membuat kesalahan sehingga Anda melihat saya seperti ini? Wajah Huang Rumeng penuh dengan kekhawatiran. Tentu saja tidak, Rumeng, kamu luar biasa, kata Sun Hao. Tuan Muda, Anda menyanjung saya. Huang Rumeng berkata sambil tersenyum. Dia menatap Sun Hao, wajahnya penuh kekaguman. Tuan Muda, jika saya memiliki 1 atau 2 dari sepersejuta kekuatan Anda di dunia ini, mungkin hanya sedikit orang yang akan menjadi lawan saya. Tuan Muda, jangan khawatir, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Berusahalah untuk tetap bersamamu selamanya dan tidak menahanmu. Setelah kita keluar dari tempat ini, bagaimana kalau kita berkeliling dunia? Kata Sun Hao, saya akan mendengarkan instruksi Tuan Muda. Kata Huang Rumeng, jangan, kamu harus punya ide sendiri. Petik 2, Tuan Muda, ide saya adalah mendengarkan Anda. Kata Huang Rumeng, petik 2, petik 2. Sun Hao menghela nafas dalam hati. Dunia ini adalah dunia patriarkal, dan wanita hanyalah pengikut. Masalahnya adalah wanita masih berpikir begitu dan menerima segalanya begitu saja. Sangat sulit untuk mengubahnya.